Nah guys, kali ini aku mau lihat ini YouTube ya. YouTube yang F ini ya. Ya, kita nonton ya. Godzilla melawan King Kong. Iklan gitu kan. Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Syndicate. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang banyak di-request oleh kalian. Kurang baik apa lagi sih aku ini? Film ini berjudul Godzilla vs Kong yang baru rilis minggu lalu guys. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard, diperankan oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Godzilla vs Kong. Semangka terbangun dari tidurnya. Dia melalui rutinitas paginya seperti biasa, mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Kong kemudian mencabut sebuah pohon dan membuatnya runcing. Kong ditemui oleh seorang gadis yang bernama Jia. Mereka berdua terlihat seperti berkomunikasi. Sejenak Kong memperhatikan boneka yang dibuat oleh Jia. Kong kemudian melemparkan pohon yang dia bawa menuju atas. Hal itu menyebabkan timbul lubang di langit-langit Skull Island. Tidak disangka, ternyata saat ini Skull Island dilingkupi oleh kubah perlindungan yang dibangun oleh Monarch. Akibat serangan Kong barusan, para petugas Monarch pun panik. Seorang petugas menemui sang pawang Kong yang bernama Dr. Andrews. Para karyawan Monarch ingin agar Kong dipindahkan saja, jangan dikurung. Namun Andrews memiliki pendapat lain. Dia takut jika Kong berkeliaran di luar sana, maka akan terjadi pertarungan hidup mati antara Kong dan Godzilla. Andrews percaya kalau Kong keluar, Godzilla pasti akan mendatanginya. Karena tidak boleh ada dua Titan Alpha di muka bumi. Suku Iwi, penghuni asli Skull Island, sudah memprediksi pertarungan itu sejak lama. Jia kemudian mendatangi Andrews. Jia adalah anak angkat Andrews. Mereka berdua kemudian pergi. Di tempat lain, seorang penyiar podcast konspirasi monster yang bernama Bernie menyiarkan sebuah berita konspirasi mengenai para monster. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat-saat genting. Dia memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan dia akan menyelidikinya. Bernie kemudian keluar dari dalam mobil, lalu masuk menuju pabrik Apex Cybernetics yang terletak di Florida. Apex adalah sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang paling maju di bumi saat ini. Apex dipimpin oleh seorang pria yang bernama Walter Simmons. Bernie memasuki pabrik Apex. Bernie adalah seorang karyawan magang di sana. Bernie mengganggu rekannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin. Bernie mengganggunya hingga membuat temannya itu kesal dan memutuskan untuk pergi sejenak ke kamar mandi. Bernie lalu menghack komputer rekannya itu. Dia masuk ke dalam jaringan perusahaan dan mendownload beberapa file. Bernie menemukan info jika Apex Florida saat ini membangun sebuah fasilitas raksasa di kantor pusat yang berada di Hong Kong. Bernie kemudian dikejutkan dengan alarm yang berbunyi. Itu adalah alarm peringatan serangan Godzilla. Dan benar sekali, dari laut, Godzilla dengan kecepatan tinggi berenang menuju pabrik Apex yang ada di Florida. Hal ini membuat semua karyawan Apex dievakuasi. Namun Bernie malah melakukan hal lain. Dia menyelinap masuk ke dalam kantor. Di luar, beberapa pesawat tempur mencoba menghentikan Godzilla, namun sia-sia. Serangan-serangan itu terasa seperti gigitan nyamuk bagi Godzilla. Di dalam, Bernie dihadang dua orang petugas. Lalu tiba-tiba abab nuklir Godzilla mengenai dua petugas itu dan membuat sebuah lubang menganga di depan Bernie. Berita-berita di televisi menyiarkan serangan brutal Godzilla di pabrik Apex semalam. Seusai pulang sekolah, Maddie sambil berjalan pulang mendengar podcast yang dibawakan Bernie yang mengatakan kalau serangan Godzilla malam tadi pasti ada pemicunya. Di dekat pabrik Apex yang hancur, Maddie menemui ayahnya, Mark, yang bekerja di dalam camp milik Monarch. Maddie menjelaskan kalau serangan Godzilla pasti bukan karena iseng, pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Namun Mark tidak mendengarkan ucapan Maddie. Mark menjelaskan kalau bisa saja saat ini Godzilla sudah berubah. Yang dulunya baik sekarang menjadi buas. Mark khawatir karena saat ini tidak ada yang bisa menghentikan Godzilla. Di rumahnya, Maddie masih terus mendengar Matrix. Kita lihat saja Ini Apex yang awalnya
dalam ekspedisi harinya, kapten kapal melaporkan pada Andrews kalau dia sudah melalui rute yang tidak Tingkung. bersujud. Andrews kemudian tertawa mendengar Jia menenangkan Kong yang terlihat gelisah. Atas bantuan Jia, Kong bisa kembali tenang. Di depan Kong, Andrew bertanya pada Jia apa yang sedang terjadi. Jia lalu menjelaskan kalau Kong sedang sedih. Andrew kemudian menjelaskan kalau saat ini mereka sedang ingin membantu Kong. Tidak disangka, Kong menggerakkan tangannya. Dengan bahasa isyarat, Kong berkata kalau dia rindu akan rumah. Andrew pun terkejut tak percaya melihatnya. Sang raja ternyata bisa berkomunikasi. Yang membantunya memecahkan misteri mengamuknya Godzilla beberapa waktu lalu. Mereka berdua pun pergi menggunakan minivan. Medi sudah melacak keberadaan penyiar podcast itu sejak lama. Godzilla yang berjiwa preman itu menerima tantangan Kong naik ke atas kapal. Mereka berdua langsung adu jotos. Dua preman terkuat bumi itu tidak ada yang mau mengalah. Kong mendorong Godzilla masuk ke dalam air. Dari dalam air, Godzilla menyemburkan asap nuklir. Kong pun melompat menceburkan diri. Di dalam air, Godzilla mengunci Kong dan menariknya ke dasar laut. Di atas, kapal perang yang tersisa menembakkan ranjau air untuk membantu Kong. Bom-bom itu pun meledak. Kong berhasil kembali ke permukaan, namun dia kehabisan nafas. Kong yang tak berdaya berbaring lemas di atas kapal. Mengetahui Godzilla masih berkeliaran, Nathan menyuruh kapten kapal mematikan semua mesin kapal dan pura-pura mati. Di dalam kapal, Jia mengucapkan terima kasih pada Kong yang telah berjuang menyelamatkan mereka. Di dalam pabrik Apex yang hancur, Bernie mengajak Matty dan Josh melihat benda yang menurutnya mencurigakan. Setelah semakin jauh ke bawah tanah. Setelah sampai, di sana terlihat saat melihat terowongan, lalu kemudian melesat dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Di Antartika, Kong diangkut. Kenapa? Hah? Apa sih? Hah? Kasih lihat apa? Ayo kita kasih lanjut. Kong menolak. Dia lalu menyampaikannya pada Kong. Kong kemudian setuju dan langsung masuk ke dalam gua. Nathan dan yang lain langsung masuk ke dalam pesawat canggih milik Apex dan mereka mengikuti Kong dari belakang. Di dalam gua, Kong memandu mereka menuju rongga bumi. Mereka kemudian tersedot semakin dalam. Selamat. Salah satu pesawat Kong bisa membanting monster itu, lalu kemudian memakan kepalanya. Kong kemudian melanjutkan perjalanan. Kong pergi ke puncak gunung. Beberapa batu terlihat melayang di depannya. Itu adalah garis batas gravitasi. Kong kemudian melompat. Dia berpindah medan gravitasi. Kong mendarat di gunung yang ada di atasnya. Di tempat lain, kargo yang dinaiki saat sedang memeriksa. Lalu dari bawah muncul sebuah robot raksasa. Walter menyiapkan koneksi satelit. Andrew tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Maya. Kekuatan Kong. Godzilla lalu menyemburkan asap nuklir. Namun ternyata di dalam kantor Apex, mereka lalu merekayasa ulang dan membuat sintetis energi itu dengan cepat. Di bawah sana, Andrew tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Maya. Maya lalu memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Andrew. Kong yang melihatnya itu pun marah. Beberapa saat kemudian, mesin milik Maya berhasil mengunduh data energi pusat bumi. Di atas, Walter langsung menyuruh anak buahnya untuk menyalakan kembali Mecha Godzilla. Di dalam pusat bumi terjadi kekacauan. Maya dan anak buahnya lalu berusaha untuk kabur. Di tempat lain, Andrew dan yang lain dihadang oleh monster kelelawar. Di saat mereka terjebak, asap nuklir Godzilla sudah sampai di sana dan membuat mereka terlempar. Maya mencoba kabur memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla. Namun Kong berhasil menangkap dan meremuk pesawat itu seperti gorengan. Mengetahui tempat itu mulai hancur, Kong lalu mengambil kapaknya dan kemudian melompat memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla. Di belakang, Nathan dan yang lain mengikuti Kong masuk ke dalam lubang. Di dalam kantor Apex, Medi dan yang lain, Kong melempar Godzilla. Di sini Godzilla tidak mampu mengimbangi kekuatan Kong. Godzilla lalu menyemburkan asap nuklir. Namun ternyata kapak Kong mampu menyerap serangan itu dan melakukan serangan balik. Godzilla melempar kapak Kong dan menancap di atas gedung. Kong berlari menghindari asap nuklir Godzilla. Kong sempat terkena dan terjatuh. Kong lalu memanjat gedung, namun gedung itu roboh terkena asap nuklir. Nathan dan yang lain yang baru keluar dari dalam lubang langsung disambut pesta pertarungan dua Titan terkuat. Kong kemudian melompat mengambil kapaknya dan lalu menampol Godzilla tanpa ampun. Hal itu membuat Kong terlempar. Godzilla pun ambruk. Kong kembali bangkit. Dia mengalahkan Godzilla. Serangan barusan membuat kapak milik Kong kehabisan energi.
Di dalam markas Apex, Maddie dan yang lain dibawa ke hadapan Walter. Walter mengenal mendiang ibu Maddie, Emma, dari kebrutalan. Cepat. Godzilla benar-benar marah. Dengan brutal Godzilla menghajar Kong. Godzilla menginjak Kong berkali-kali. Teman-teman, sebenarnya Godzilla itu teman King Kong. Baru kenapa dia hajar? Tentu kalau ada Titan lo, kalau ada apa dulu itu ini Godzilla robot. King Kong bantu. Ayo kita lihat selanjut. Serangan itu membuat Kong lemas. Godzilla kemudian berteriak di wajah Kong, seolah-olah berkata, "Tai kowe modaro raimu nyet." Kong lalu membalas teriakan itu, "Opo su, aku rawedi karo raimu." Mengetahui lawannya sudah tidak berdaya, Godzilla kemudian pergi. Kong mencoba bangkit, namun dia tidak kuasa. Kong pun akhirnya tumbang. Di dalam markas, Walter menyuruh anak buahnya mengaktifkan kembali Mecha Godzilla dengan energi yang Mega baru. Godzilla Namun ternyata terjadi namanya. kesalahan. Sistem Mecha Godzilla tidak stabil. Mecha Godzilla bergerak di luar kendali. Keluar dari dalam pabrik Apex. Di luar, robot itu langsung mengamuk menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Godzilla yang melihat kejadian itu tanpa basa-basi langsung maju menyerang robot kadal raksasa itu. Mega Godzilla memiliki sistem persenjataan lengkap untuk menyerang Godzilla. Di dalam markas Apex, Maddie ingat kalau robot itu terhubung dengan tengkorak Ghidorah. Mereka lalu mencoba meretas jaringan robot tersebut. Di tempat lain, melihat Godzilla kesusahan menghadapi Mecha Godzilla, Andrew bermaksud membangunkan kembali Kong. Namun detak jantung Kong sangatlah lemah. Butuh daya listrik yang sangat besar untuk membuat gelombang kejut agar Kong bangun kembali. Nathan kemudian teringat sesuatu. Sementara itu, Godzilla masih terus bertarung. Di dalam markas Apex, Maddie menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan. Di dekat Kong, Nathan menerbangkan pesawatnya menuju dada Kong. Di tempat lain, Godzilla dan Mecha Godzilla saling adu abab. Tidak disangka, abab nuklir Godzilla kalah. Dia pun terlempar dan kesakitan. Setelah meletakkan pesawat di dada Kong, Nathan lalu menyalakan sesuatu dan kabur. Tiba-tiba pesawat itu meledak dan berhasil membangunkan Kong kembali. Chia lalu memberitahu Kong jika Godzilla meskipun nakal, dia bukanlah musuh. Dari jauh, Kong melihat Godzilla yang kesulitan. Chia lalu memohon pada Kong agar mau membantu Godzilla sambil menangis. Sejenak Kong berpikir, dia melupakan egonya dan mulai bangkit. Di saat Godzilla terdesak, dari belakang Kong menyerang Mecha Godzilla. Godzilla pun terkejut. Mereka berdua bersatu melawan si robot kadal raksasa. Ternyata Mecha Godzilla masih cukup kuat bagi mereka berdua. Kong lalu mengambil kapak dan menggambar robot itu. Namun hal itu membuat Kong terdesak. Di dalam markas Apex, karena kesulitan meretas sistem, Josh lalu menumpahkan minuman ke dalam lubang komputer. Dan berhasil, hal itu membuat komputer di depannya rusak. Hal itu membuat sistem Mecha Godzilla sejenak mengalami gangguan. Kesempatan ini membuat Godzilla dan Kong berhasil menyerang balik. Mereka berdua mencabik-cabik robot kadal tersebut. Dan Kong akhirnya berhasil memenggal robot makanan itu. Semua orang pun lega. Andrew membantu Nathan untuk bangun. Maddie kembali bertemu dengan ayahnya. Di saat tenang ini, mereka dikejutkan dengan teriakan Godzilla. Godzilla berjalan ke arah Kong. Kong pun panik. Namun kedatangan Godzilla ini tidak mengajak untuk bertarung seperti sebelumnya. Kong lalu melepaskan kapak di tangannya. Godzilla yang malu-malu kadal itu pun mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Singkat cerita, pasukan Monarch membangun markas di rongga bumi untuk menemani Kong, sang raja yang bijaksana. Kong tidak ingin mengganggu wilayah kekuasaan Godzilla di permukaan planet. Kong mengalah dan memilih menjadi raja di dalam pusat bumi. Long live the king. Dan berakhirlah alur cerita film Godzilla vs Kong ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Bye. Dan sudah habis videonya juga. Ayo. Dan kali ini scan dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah.